you take me home? Get me with your flight. We can run away. Castle in the sky. Won't you take me home and give Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi di channelnya Dokter Asik bersama saya, Dokter Rista. Seperti yang kita tahu, saat ini negara kita sedang dilanda musibah, yaitu adanya pandemi dari virus COVID-19. Sehingga masyarakat dan juga tenaga kesehatan dituntut untuk berjuang memerangi virus ini. Nah, ngomong-ngomong soal berjuang, hari ini kita kedatangan bintang tamu, yaitu seorang dokter yang pernah bertugas di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Jakarta, Dr. Aryo. Selamat sore. Nah, kita sebelumnya kenalan dulu sama dokter. Monggo kenalan dulu, Dok. Ya, nama saya Dr. Aryo. Ya, Dr. Aryo ini merupakan dokter yang pernah bertugas di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Jakarta. Nah, sebelumnya saya ingin tanya dulu nih, Dok. Ya. Gimana sih ceritanya dokter akhirnya bisa bertugas di sana gitu? Awalnya tuh gimana? Oke, kalau dibilang awal sih ya, memang dasarnya saya suka dengan tantangan. Yang pertama, saya ngomong ke atasan saya berminat kalau dibutuhkan tenaganya di Wisma Atlet. Dan saat itu atasan saya mengizinkan. Sudah akhirnya saya proses, akhirnya saya berangkat ke Wisma Atlet seperti itu. Justru mengajukan diri berarti Mas, ya, Dok? mengajukan diri, ya, Bisa benar. disebut relawan berarti ya, Dok? Ya, Atau bisa disebut gitu? relawan. Nah, ini kan tadi dokter mengajukan diri ya, Dok? Ya, benar. Mengajukan diri. Nah, kalau dari keluarga gitu gimana, Dok? Apakah mendukung atau bagaimana? Jadi gini, kalau keluarga ini sebenarnya kasihan juga sih ya. Jadi pertama saya bilang ke istri saya awalnya masih denial gitu kan. Tapi dia ya sudahlah, silakan gitu. Kemudian beberapa saat muncul surat tugasnya itu, istri langsung dek, "Duh, jadi berangkat nih," gitu. Oh, berarti nggak tahu, Dok ya? Maksudnya Nggak tahu tiba-tiba jadi gitu? Iya, benar, tiba-tiba aku berangkat ini. Terus akhirnya dia tahu kalau jadi. Terus saya pun juga nakal sih sebenarnya, saya nggak bilang ke mertua, nggak bilang ke orang tua gitu. Jadi saya bilang ke mertua sama ke orang tua pun mereka langsung, "Loh, kok berangkat? Ngapain?" Mereka Jadi sana itu kan bilangnya itu deket sama waktu berangkat baru bilang ke iya, orang tua sama orang tua. surat tugas jadi saya baru bilang gitu ya. Saya juga nakal sih ya. Soalnya saya takutnya nanti kalau saya banyak bilang malah nanti nggak jadi gitu kan. Saya pengennya berangkatannya itu kan mungkin awal-awal COVID itu kan pas booming-boomingnya kan kalau nggak salah COVID itu kan benar-benar yang kelihatannya menyeramkan gitu, makanya mungkin semua orang takut ya gitu. Itu dokter waktu kesana masih bulan-bulan awal ya, Dok ya? Bulan apa, Dok? April, Mei, Juni. Masih termasuk awal Iya. COVID ya, Iya. jadi mungkin persepsi kita itu COVID masih sangat menyeramkan waktu itu Ha, ya. ha, karena dan saya kan juga lama di sana, kurang lebih 45 hari 45 full di sana, hari ya full. benar. Terus akhirnya tapi keluarga, Akhirnya ya mau nggak mau karena nggak sudah ada surat tugasnya gitu. iya, akhirnya mau nggak mau ya. Iya benar. Nah, terus udah kan surat tugas sudah keluar. Sudah. Kemudian dokter berangkat nih ke sana. Nah, berangkat. Persiapannya apa aja, Dok? Mulai dari mungkin ada harus syarat-syarat yang harus dipenuhi atau apa? Oke. Kalau pada saat itu ya, Dr. Rista, pesawat masih belum terlalu mensyaratkan rapid test dan swab. Oh iya, nggak Jadi seperti sekarang. jadi langsung berangkat aja gitu kan sampai sana. Nah, sampai sana kita sampai di kantornya tempat saya bernaung itu. Nah, itu kami dicek dulu rapid test itu. Oh, waktu udah sampai sana baru dicek di rapid test lagi, di rapid test buat lihat apakah ada kemungkinan terpapar COVID. Karena kalau ada terpapar COVID, kita tidak boleh melanjutkan lagi ke nggak Wisma boleh Atlet. bertugas. Nggak bertugas lagi gitu. Ya sudah, akhirnya setelah itu ada pengarahan dari atasan, karena instansi yang saya naungi ini dari berbagai macam orang juga, dalam artian dari berbagai
daerah ya, ada yang Oh, dari dari- Sumatera, ada yang dari Kalimantan gitu. Jadi kita satu persepsi ini satu gelombang gitu soalnya. Kita berangkat terus ke Wisma Atlet seperti itu. Kalau untuk masalah barang bawaan ya mungkin standar sih ya dok ya, mungkin baju jaga atau baju rumah gitu, baju yang santai gitu. Kalau baju jaga bawa sendiri ya dok? Baju bawa sendiri, cuman pas di Wisma Atletnya memang ada sih, cuman terbatas. Nah itu tadi kan udah ya dok, Ya. setelah satu instansi dari berbagai daerah dikumpulkan jadi satu, kemudian berangkat ke Wisma Atlet. Ya. Nah setelah sampai di Wisma Atlet, itu apa aja ya dok yang dilakukan? Oke, jadi yang pasti dari pihak Wisma Atlet itu membriefing kami, jadi tentang cara pemakaian APD, terus ada tentang aplikasi juga, ada tentang selain pandang tentang COVID seperti itu. Dan briefingnya memakan waktu kurang lebih mungkin sekitar 1-2 hari ya. Terus kita dipraktekkan caranya pakai APD yang benar gitu, karena di sana cukup ketat karena kita benar-benar tidak boleh melepas APD saat kita jaga. Selama jaga itu tidak boleh melepas, dan melepasnya pun itu harus selesai jaga setelah operan kita baru menuju proses ke ruang dekontaminasi seperti itu. Ada ruang dekontaminasinya sendiri ya dok ya? Iya, dan di Wisma Atlet sendiri kan sebenarnya nggak hanya satu instansi ya, jadi ada banyak dari relawan ID, ada dari TNI, ada dari Polri, ada dari perawatnya Kemenkes, ada dari Nusantara Sehat. Jadi kita semua melebur jadi satu. Jadi satu kelompok kayak saya gitu, dokternya itu dan perawatnya pun itu gabung. Ada yang TNI, ada yang Polri, ada yang dari ID dan Kemenkes seperti itu. Nah untuk di sana nih dok, waktu sudah diberi tadi kan kayak semacam pelatihan gitu ya dok, atau briefing ya sebelumnya. Nah terus dokter selama di sana itu nginepnya di mana dok? Oke. Atau mungkin bisa dijelasin jauh nggak sih jaraknya dokter menginap sama tempat isolasi pasiennya? Oke, jadi di Wisma Atlet itu ada terbagi ya dok ya, terbagi jadi 3 zona. Zona hijau, zona kuning, dan zona merah. Zona hijau ini khusus buat tenaga-tenaga non medis, contoh administrasi, kemudian bagian dapur, konsumsi, itu mereka di zona hijau, itu di tower 1 dan 2. Ya. Kalau saya tinggal di mana? Saya tinggal di zona kuning, jadi itu tempatnya para relawan tenaga kesehatan. Nah itu tower 3 ya, tower 2 pun sebenarnya juga dibuat menginap sih, tapi lebih banyak di tower 3-nya gitu. Jadi di zona kuning ini semua nakes kumpulnya di situ, dan dipisahkan kok antara yang perempuan dan yang laki-laki ya, biar nggak terlalu campur juga. Nah untuk yang zona tempurnya dok, nah ini zona tempurnya itu di zona merah. Zona merah ini dalam artian tempatnya pasien ya, jadi towernya itu tower 7 dan tower 4. Sekarang nambah lagi tower 5 dan 6. Jadi 5, 6, 7 itu sekarang buat pasien semua. Dan itu pun kita kalau jaraknya pun nggak terlalu jauh dok. Jadi kita kayak turun ke bawah tower 3, kita kemudian bergeser ke tower 4 untuk ganti APD. Terus kita setelah ganti briefing sebentar sesama timnya, kita gerak ke tower 7. Nah, tower 7 itu dekat kok, nggak jauh, paling jalan cuman 30 detik aja. Oh iya, cuman pindah Dekat. gedung aja. Pindah gedung aja, kan itu kan satu blok soalnya. Oh iya. Tower 7 seperti itu. Nah terus ini kan tadi tuh di briefing ya dok ya, sebelum Memasuki ini. sebelum jaga itu briefing dulu. Nah itu setiap mau jaga pasti briefing dulu. Iya. Atau ada oper-operan dari shift sebelumnya, atau Ya. briefing apa beda gitu dok? Briefing itu sama operan pasien itu beda atau gimana? Oke. Jadi saat kita ganti baju jadi APD itu ya, APD lengkap itu, kita yang tim perawat, tim dokter itu akan briefing masing-masing. Gitu. Misalkan saya kena shift pagi nih, jadi kita habis ganti baju, kita briefing sebentar tentang kondisinya seperti gimana saat ini, apakah ada yang perlu diatensi mungkin, atau ada rencana pasien-pasien dari ABK yang mau masuk atau seperti apa gitu, persiapan dalam artian pokoknya nanti kalau laporan harus cepat seperti itu, karena kita juga dituntut laporan juga. Nah setelah itu kita gerak dok ke towernya pasien ya, tower 7. Yang zona merah tadi itu ya. Zona merah. Nah di sana
itu sudah menunggu. Tim yang sebelumnya itu menunggu kita. Bertemunya di sana ya? Bertemu di sana. Jadi kita bertemunya di daerahnya IGD. Jadi kita operan antar ruangan dan antar IGD dan antar HCU waktu itu. Jadi seperti itu. Ya itu baru kita operan per pasiennya. Ini ada operan ini gitu. Seperti Kayak serah terima Serah pasien terima. yang habis dikerjakan sama shift sebelumnya Iya, gitu misal ya? ada Dok, yang ya? belum selesai pun tidak masalah karena kan akan kita operkan ke yang berikutnya seperti itu agar pasiennya teratasi dengan baik. Kalau dari fasilitasnya sendiri dok, fasilitas di Wisma Atlet itu bagaimana? Oke, fasilitas ini kalau menurut saya sangat Bagus. cukup sih dok. Karena satu gini dok, untuk makan saja alhamdulillah sudah banyak ya. Pagi siang malam selalu ada nasi kotak yang untuk para tenaganya di sana. Belum juga ada fasilitas untuk mencuci juga ada di lantai berapa saya lupa itu ada beberapa mesin cuci yang bisa digunakan bersama-sama. Oh, tapi itu. tetap nyuci sendiri ya dok ya? Iya, jadi kayak kita naruh aja terus kita tekan klik dan tidak jalan sendiri gitu. Sabunnya juga ada semua. Bahkan untuk sekelas kayak sabun mandi, sabun cuci pun itu di bawah ada. Kita tinggal minta aja sebenarnya. Sudah disediakan. Udah lengkap. Mau main pingpong ada di sana. Biar gak bosan. Mau bulu tangkis bisa. Mau main sepak bola di dalam gedung juga bisa. Karaoke juga ada. Terus banyak sih. Ada tempat pijat juga ada, bisa. Berarti fasilitasnya bagus ya dok ya, Bagus sih. nggak cuman untuk pasien aja, tapi untuk tenaga kesehatannya pun Iya. didukung ya. sama Benar, Wisma. karena itu kan rawan stres ya dok ya. Jadi kalau nggak ada hiburan itu Tenaga kesehatannya juga nggak boleh stres ya dok. nggak boleh stres, bahaya itu. Iya. Imun Gitu. turun kalau stres ya Imun dok. turun, benar. Terus ini dok, kalau dari pasien-pasien di Wisma Atlet nih, itu pasiennya itu mulai dari yang gejala ringan sampai berat ada di sana semua atau seperti apa, dan pasien ini tuh datangnya dari mana? Oke. Kalau untuk pas saya dinas waktu itu, jadi yang dirawat ini yang gejala malah yang tidak bergejala, gejala ringan dan gejala sedang. Kalau untuk gejala berat, biasanya kita rujuk ke RS jajarannya kayak di rumah sakit RSCM atau ke RS Persahabatan seperti itu. Oh iya. Nah, jadi dalam artian dia tanpa gejala pun datang nih. Ini juga sekali menjawab yang penting kedua ya, dari puskesmas ada klaster keluarga, bingung mau kemana ini. Nah, puskesmasnya biasanya akan kayak mengasih info, kayak mereka kayak ada jejaring komunikasinya. Ini ada keluarga ini yang akan ke Wisma Atlet. Nah, gitu. Nanti Berarti terkoneksi sama puskesmas. terkoneksi juga. Sama Benar. fasilitas kesehatan yang Iya, lain gitu ya dok. benar. Jadi itu ini kan contohnya kan ada untuk mencegah agar RS-RS dan vaskes se-Jakarta itu tidak kolaps seperti itu. Kalau pasiennya sendiri pun ya tadi itu mereka ada yang dari puskesmas, ada yang dari RS lain pun juga ada. Mereka datang sendiri pun juga ada kalau memang merasa Datang sendiri bisa juga bisa ya dok? juga. Cuman jarang ya, tapi ada kok, ada. Yang banyak juga biasanya yang mereka habis dari ini kayak ABK, anak buah kapal. Itu bisa juga mereka habis berlayar harus karantina. Nah, karantinanya di Wisma Atlet. Atau mungkin orang-orang yang dari luar negeri datang karantina di Wisma Atlet gitu. Nah, tadi kan dokter bilang jaga di Wisma Atlet ini kurang lebih 45 hari ya dok ya? Ya, masa dinasnya ya, tapi Masa dinasnya 45 hari. Itu belum sama persiapan dan lain-lain ya dok ya? 45 hari itu? itu udah semua Oh, udah di semua. sana. Nah, selama 45 hari itu pernah nggak sih dokter tuh merasa jenuh gitu atau merasa stres atau kangen sama keluarga mungkin gitu yang dokter rasakan selama 45 hari? Iya. Jadi memang kebetulan gini dok, saya tuh berangkatnya pas dengan puasaan. Oh, waktu Nah, puasa. puasa dan lebaran dok. Nah, jadi saya puasa dan lebaran di sana gitu kan. Ya sudah pasti pas puasaan kan kita semua tahu ya, kita ini kan merindukan masa-masa buka bersama keluarga atau mungkin sahur bersama keluarga, Sama sholat keluarga. taraweh sama keluarga kan ya. Pasti saya waktu itu memang ya kangen pasti sih. Ya gimana kita tapi tugas ya gitu. Nah dan ya waktu itu memang
satunya ya akhirnya saya sering video call dengan keluarga seperti itu. Terus kalau sahur ya video call juga biar nggak kangen gitu kan, karena ya saya kan juga kerja juga buat mereka gitu kan. Saya pengennya sih ya jangan sampai mereka nih nggak saya hubungi gitu kan. Nah, takutnya nanti malah dikira lu ini kok malah pengen kabur kayaknya gitu. Gitu. Kalau tadi kan udah dukanya ya dok, yang kayak kangen sama keluarga bener. gitu. Nah, kalau sukanya sendiri nih, yang dokter rasakan selama bertugas di sana? Oke. Yang paling seneng sih pertama jelas saya nambah relasi ya, nambah teman. Jelas banyak ini. Ya, pasti. Mulai dari yang TNI, Polri ataupun ID, semuanya saya menambah link lah ya. Saya punya teman dari Sumatera, dari mana gitu. menambah teman Bahkan saya punya teman ini barbershop. Oh ya? Di sana ada tukang potong rambut yang memang ditugaskan ke sana, dan itu orangnya senang banget saat kita lawan ini ngajak bicara dia, karena biasanya kan dia juga terdampak ya mungkin ya karena COVID ini. Tapi sejak dia kerja di Wisma Atlet, dia senang banget karena banyak cerita di sana gitu. Kemudian mungkin sukanya ya ini ya, mungkin jadi ngerasa kayak bangga ya dok ya. Saya bisa mengabdikan ilmu saya, mengabdikan tenaga saya untuk masyarakat ya di Wisma Atlet. Karena kan juga belum tentu semua orang atau tenaga kesehatan itu bisa ke Wisma Atlet. Memiliki kesempatan untuk benar. bertugas di sana. Mungkin ada yang berani tapi mungkin tidak di ACC, ada yang pengen sudah di ACC tapi tidak berani karena mungkin kepaksa seperti itu. Kalau saya sih senang-senang aja, dan yang pasti kebanggaannya juga saya kan mendapatkan semacam sertifikat dari Menkes. Itu yang jadi poin plusnya sih sebenarnya. Sukanya sih itu sebenarnya. Nah, tadi kita udah banyak ya dok ngobrol-ngobrol soal pengalaman dokter selama bertugas di Wisma Atlet. Nah, kalau untuk pesan dari dokter Aryo sendiri, ini kan masa-masa COVID ini belum berakhir ya dok ya. Kita nggak tahu juga akan sampai kapan. Nah, pesan dari dokter untuk masyarakat atau untuk sahabat dari dokter Asik sendiri ada nggak kira-kira? Oke. Kalau pesan saya untuk masyarakat, yang pasti COVID belum selesai, satu, sehingga kita tetap harus menjalankan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Yang pertama, tetap harus jaga jarak dalam suasana berkerumun, tidak boleh berdempetan, ya jaga jarak minimal 1 meter. Yang paling penting juga memakai masker. Yang ketiga, jangan lupa untuk mencuci tangan secara rutin kalau sudah menyentuh barang-barang yang bukan miliknya. Nah, terima kasih banyak ya dokter untuk sama-sama. sharing-sharingnya, pengalaman dokter selama bertugas ya di Wisma Atlet. Semoga bermanfaat untuk sahabat dokter Asik semua. Seperti yang tadi dokter Aryo sampaikan, kita tetap harus mematuhi himbauan pemerintah untuk menjaga protokol kesehatan dengan menerapkan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Keep healthy and think smart.